Terus sekalian, hari ini Pak Anies Baswedan yang merupakan keluarga besar kita dalam posisi yang tidak mudah. Bacaan saya tidak pernah salah, Mas Anies. Saya telah mencium gelagat selama sekian periode saya di Parlemen, saya tahu tentang keluarnya politik setidaknya. Saya bisa membaur apa yang terjadi. Sekarang posisi Mas Anies tidak mudah karena situasi dan banyak jeblongan jebakan yang ada. Masih banyak duri-duri depan kita. Padahal tokoh lain tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya Mas Anies, tokoh besar itu akan lahir lewat situasi yang sulit. Biasanya pemimpin besar itu yang diinginkan dan diharapkan oleh situasi kenegaraan, situasi lingkungan tanah airnya, ialah melewati masa-masa, melewati situasi yang penuh onak dan duri. Sinyal-sinyal bahwa toh pada akhirnya Nasdem, Demokrat dan PKS juga akan nyatu juga. Ya mungkin minggu depan udah harus diucapkan itu tuh. Kalau nggak kita siksa Anies tuh, atau mereka menyiksa Anies tuh. Dan siksaan itu justru dibaca oleh orang semacam Pak Firly. Kalau begitu kita hajar dulu Anies sebelum dia pastikan ada wakil presiden. Kan bayangkan kalau Anies deklarasikan dia udah punya wakil presiden. Nah, itu KPK itu agak sulit tuh, karena KPK akan anggap Anies ternyata udah punya dukungan publik yang kuat. Nah, di dalam soal transaksi itu tentu Pak SBY akan hadir lebih maksimal dibandingkan dengan PKS karena dia pegas jadi presiden. Itu satu faktor lagi itu, bahwa AHY yang diunggulkan di situ ya dengan sendirinya kalau AHY ketua partainya tuh. Jadi Pak Surya Paloh saya kira mengerti juga secara pragmatis bahwa ya udah itu memang nggak bisa ditahan Anies. Kalau maksudnya begini, kalau Anies mau maju, nggak mungkin dia sendirian tanpa backup dari tokoh itu. Ya sekarang saya katakan kan ini politik ya, situasinya masih sangat dinamis karena masih ada 11 bulan lagi kan kita pilpres gitu. Jadi kalau bicara tentang politik, bicara kemungkinan, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi kita kan sekarang ini sedang menjajaki mencari format yang terbaik, ya, format yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara. Jadi semuanya masih kita kita rundingkan lah dengan semua elit dan pimpinan partai politik. Ya kalau hasil survei ini kan sebetulnya sebuah fenomena yang kita tidak bisa menempatkannya sebagai kesimpulan akhir ya. Karena pertama, survei setiap 3 bulan sekali dilakukan oleh ratusan lembaga survei, dan masing-masing setiap lembaga survei itu bisa beda-beda. Jadi bisa hari ini misalnya tadi yang disebut konstituen PAN memilih capres tertentu, besok juga bersama. Kata Golkar soal Airlangga ngobrol 1 jam bareng Kingmaker Anies. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Partai Golongan Karya sempat disarankan oleh mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala untuk memperlebar koalisi dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Namun, pihak Golkar berpendapat bahwa koalisi seperti itu pernah terlaksana. Koalisi besar kan sebetulnya sudah pernah terlaksana dan saat ini koalisi besar. Tapi untuk 2024 tentu dorongan untuk koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka kekuatan politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Ucap Ketua DPC Golkar Jawa Barat Ash Hasan saat ditemui di DPP Golkar Jakarta Selasa 28 Maret. Terlebih pada saat pertemuan 4 mata antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum Nasdem Surya Paloh selama 1 jam di markas Nasdem itu. Ais menjelaskan keduanya membahas bentuk dukungan pemerintah untuk tahun 2024 hingga 2029 mendatang. Ya bisa stabil, maka koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan jika dinamika politiknya masih sangat terbuka, pungkas dia.
Kendati itu, Ketua DPC Golkar Jawa Barat tersebut menyebut semua proses akan koalisi masih dalam penjajakan. Kemarin kalau ngobrol kan biasa saja, langkah dengan Pak Airlangga sudah. Kalau sudah pelukan senior Partai Golkar juga kan pelajaran tertentu di keberanian. Saya kira proses pembelajaran biasa, tukar pikiran dan biasa, jelas dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala memberikan saran untuk memperbesar koalisi dengan merapat ke Koalisi Perubahan. Pada acara buka bersama yang digelar di Nasdem Tower terlihat keakraban antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Hadir juga Yusuf Kala di acara tersebut. Bahkan Airlangga dan Surya Paloh sempat berbincang empat mata usai acara buka bersama. Saya kira pasti ya JK memberikan arahan. Senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan. Tapi semua masukan, saran, dan pandangan dari senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai, kata Doli saat ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, bisa stabil, maka koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan jika dinamika politiknya masih sangat terbuka, pungkas dia. Kendati itu, Ketua DPC Golkar Jawa Barat tersebut menyebut semua proses akan koalisi masih dalam penjajakan. Kemarin kalau ngobrol kan biasa saja, langkah dengan Pak Airlangga sudah. Kalau sudah pelukan senior Partai Golkar juga kan pelajaran tertentu di keberanian. Saya kira proses pembelajaran biasa, tukar pikiran dan biasa, jelas dia. Partai Golongan Karya sempat disarankan oleh mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala untuk memperlebar koalisi dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Namun, pihak Golkar berpendapat bahwa koalisi seperti itu pernah terlaksana. Koalisi besar kan sebetulnya sudah pernah terlaksana dan saat ini koalisi besar. Tapi untuk 2024 tentu dorongan untuk koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka kekuatan politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Ya, bisa stabil, maka koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan jika dinamika politiknya masih sangat terbuka, pungkas dia. Kendati itu, Ketua DPC Golkar Jawa Barat tersebut menyebut semua proses akan koalisi masih dalam penjajakan. Kemarin kalau ngobrol kan biasa saja, langkah dengan Pak Airlangga sudah. Kalau sudah pelukan senior Partai Golkar juga kan pelajaran tertentu di keberanian. Saya kira proses pembelajaran biasa, tukar pikiran dan biasa, jelas dia.